Berikut merupakan tanaman Alpinia galanga atau yang biasa dikenal dengan nama lengkuas. Alpinia galanga berasal dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Alpinia dengan nama spesies Alpinia galanga. Alpinia galanga atau lengkuas memiliki ciri-ciri yaitu sistem perakaran berupa akar serabut. Batang dari Alpinia galanga dimetamorfosis menjadi rimpang menjalar di bawah permukaan tanah dengan berwarna putih kemerahan. Alpinia galanga memiliki daun tunggal dan merupakan daun lengkap. Terdiri atas pelepah yang panjangnya 15 sampai dengan 30 cm dengan tangkai daun pendek dan helaian daun. Bentuk dari daunnya yaitu bentuk lancet dengan tepian rata dan ujung lancip. Panjangnya yaitu 25 sampai dengan 50 cm dengan lebar 7 sampai dengan 15 cm. Bunga dari lengkuas yaitu bunga majemuk dengan bentuk yaitu tandan terletak di ujung batang atau bunga terminal. Bunga berbentuk tabung, daun kelopak berjumlah 5 berwarna hijau keputihan dan daun mahkota berjumlah 5 berwarna putih. Berikut merupakan tanaman Salaka zalaka atau yang biasa dikenal dengan nama salak. Salaka zalaka berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Principes, famili Palmae, genus Salaka dengan nama spesies Salaka zalaka. Salaka zalaka atau tanaman salak memiliki ciri-ciri sistem perakaran akar serabut. Batangnya hampir tidak kelihatan karena tertutup pelepah daun yang sangat rapat. Daun dari Salaka zalaka tersusun roset, bersirip terputus dan panjang hingga 6 meter dengan anak daun tersusun majemuk. Memiliki helai daun lancet dan ujung meruncing. Bagian bawah dan tepi tangkai berduri tajam. Tanaman salak atau Salaka zalaka termasuk golongan tumbuhan berumah dua. Artinya, pada satu tanaman hanya ada satu jenis bunga saja, yaitu jantan atau betina. Berikut merupakan tanaman Cymbopogon nardus atau yang biasa dikenal dengan nama serai. Cymbopogon nardus berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Poales, famili Poaceae, genus Cymbopogon dengan nama spesies Cymbopogon nardus. Cymbopogon nardus atau serai memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya menyerupai alang-alang. Cymbopogon nardus memiliki sistem perakaran yaitu akar serabut yang berimpang pendek, sedangkan batangnya tumbuh bergerombol. Bagian pelepah kulit serai berwarna putih keunguan. Di dalam lapisan batang terdapat umbi. Bagian pucuk umbi berwarna putih kekuningan. Daun serai dari ujung pelepah memanjang dan bersifat kasar dan kesat. Daunnya mirip dengan daun alang-alang. Ukuran panjang daunnya antara 50 sampai dengan 100 cm. Sementara lebar daunnya sekitar 2 cm. Cymbopogon nardus memiliki daun yang tipis dengan bagian permukaan dan bagian dalam bertekstur halus. Berikut merupakan tanaman Costus spiralis atau yang biasa dikenal dengan nama pacing spiral. Costus spiralis berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, ordo Zingiberales, famili Costaceae, genus Costus dengan nama spesies Costus spiralis. Pacing spiral atau Costus spiralis
memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk herba tinggi dengan daun berbentuk lonjong, dengan ujung meruncing dan tersusun spiral. Batang pada Costus spiralis bertipe herbaceous berwarna hijau. Bunga pacing spiral atau Costus spiralis memiliki warna merah dengan bentuk lonjong dan nampak bersisik apabila dilihat. Costus spiralis akan mengeluarkan air apabila ditekan. Saat mekar, bunga Costus spiralis berwarna putih dan Costus spiralis memiliki sistem perakaran akar serabut. Berikut merupakan tanaman Musa paradisiaca atau yang biasa dikenal dengan tanaman pisang. Musa paradisiaca berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Musales, famili Musaceae, genus Musa dengan nama spesies Musa paradisiaca. Musa paradisiaca atau pisang memiliki ciri-ciri yaitu sistem perakaran akar serabut. Batang Musa paradisiaca yaitu batang semu dengan tumpukan pelepah daun yang tersusun secara rapat dan teratur. Bagian bawah batang menggembung berupa umbi yang disebut bonggol. Daun Musa paradisiaca letaknya tersebar, helaian daun berbentuk lancet memanjang, mudah koyak, permukaan bawah daun berlilin, tulang tengah penopang jelas disertai tulang daun yang nyata, tersusun sejajar dan menyirip. Musa paradisiaca mempunyai bunga majemuk yang tiap buntut dibungkus oleh seludang berwarna merah kecoklatan dan seludang akan lepas dan jatuh ke tanah jika bunga telah membuka. Buahnya merupakan buah buni, bulat memanjang dan membengkok, tersusun seperti sisir dua baris dengan kulit berwarna hijau, kuning, dan coklat. Berikut merupakan tanaman Zingiber zeroet L atau biasa yang dikenal sebagai tanaman lempuyangan, termasuk dalam kingdom Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Monocotyledon, ordonya Zingiberales, familinya Zingiberaceae, genusnya Zingiber sama spesiesnya Zingiber zeroet L. Berikut merupakan deskripsi pada tanaman Zingiber, termasuk ke dalam tanaman herbal dengan akar serabut serta berbatang semu panjang berwarna, dan batang tersusun atas kumpulan pelepah daun. Daun tunggal dan tersusun berseling pada kiri batang dengan daun lancet dan memanjang, ujung daun meruncing, pangkal daun meruncing, serta tepi daun rata dengan daun yang panjang. Jumlah helaian daun 3-7 batang. Daun berwarna hijau pucat sampai gelap. Pertulangan daun menyirip serta tangkai daun pendek dan berbulu halus. Berikut merupakan Pandanus sp atau yang biasa dikenal dengan nama lokal tumbuhan pandan. Pandanus sp berasal dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordonya Panadales, familinya Pandaceae, genusnya Pandanus, dan spesiesnya Pandanus sp. Deskripsi pada tanaman Pandanus sp yang termasuk dalam akar serabut, batangnya menjalar berbentuk bulat dengan bekas duduk daun bercabang serta di bagian batang akan muncul akar gantung. Tetapi terkadang akan muncul akar pada bagian batang yang akan lebih tinggi. Bahkan dari cabangnya daunnya itu memanjang tersusun atas roset yang rapat, daunnya tunggal, duduknya memeluk batang. Bentuknya sempit dan memanjang seperti pita. Ujungnya meruncing dan berduri kecil-kecil tajam. Berikut merupakan Licuala grandis atau yang biasa dikenal dengan nama lokal palem kol. Licuala grandis berasal dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Arcales, famili Arcaceae, genus Licuala dengan nama spesies Licuala grandis. Licuala grandis atau palem kol memiliki ciri-ciri yaitu batang tunggal yang mencapai tinggi hingga 3 meter dengan diameter sekitar 5 sampai dengan 6 cm. Licuala grandis memiliki daun yang berbentuk lingkaran, tidak terbagi dan teratur berlipat seperti kipas,
dengan diameter sekitar 22 inci atau lebih, serta tepi yang berlekuk. Daun-daun kipas yang mengkilap dan berlipat ini sangat menarik dan elegan. Pada musim panas awal atau pertengahan, muncul kelompok bunga berwarna putih kekuningan yang kemudian berkembang menjadi buah-buahan kecil berwarna merah menjelang musim gugur. Ini adalah tumbuhan lidah buaya atau nama ilmiahnya adalah aloe vera. Tumbuhan ini berasal dari kingdom plantae, divisinya Angiospermae, kelasnya Liliopsida, ordonya Liliales, familinya adalah Liliaceae, genusnya aloe, dan nama spesiesnya adalah aloe vera Linn. Lidah buaya memiliki ciri-ciri yaitu memiliki akar serabut. Batang lidah buaya berukuran pendek dan tidak terlihat karena tertutup oleh daun-daun yang rapat, dan sebagian dari tumbuhan lidah buaya terbenam di dalam tanah. Lidah buaya memiliki daun bertangkai panjang, juga muncul dari batang melalui celah-celah atau ketiak daun, dan berbentuk pita dengan helaian yang memanjang atau bentuk daunnya menyerupai pedang dengan ujung meruncing. Permukaan daunnya dilapisi lilin dengan duri-duri lemas di ujungnya, dan daun tersusun melingkar rapat mengelilingi batang yang bersaf-saf. Bunga dari lidah buaya berwarna kuning atau kemerahan, berupa pipa yang berkumpul keluar dari ketiak daun, berukuran kecil, tersusun dalam rangkaian, dan panjang tangkai bunga bisa mencapai 1 meter. Klasifikasi dari bunga kana atau bunga tasbih adalah sebagai berikut. Bunga kana termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliobeta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Canaceae, genus Kana, dan spesies Canna discolor. Untuk bunga ganyong atau Canna discolor memiliki deskripsi berupa akarnya serabut, batang berbentuk bulat agak pipih yang merupakan kumpulan pelepah daun atau batang semu. Daunnya lebar, berwarna hijau atau kemerah-merahan dengan tulang daun menebal dan letaknya berselang-seling. Bunga ganyong sendiri termasuk bunga sempurna yang tumbuh dari ujung batang dan berbentuk seperti trompet, berwarna merah dan kuning di bagian pangkalnya. Untuk buahnya sendiri berbentuk bulat kecil dengan kondisi masih muda berwarna hijau, sedangkan yang tua atau matang berwarna hitam mengkilap. Tujuh orientalis atau cemara kipas memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Coniferophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Cupressaceae, genus Thuja, dan spesies Thuja orientalis. Untuk deskripsi dari tanaman cemara kipas atau Thuja orientalis sendiri yaitu akarnya tunggang, mempunyai batang tegak, bulat atau terestrial, bercabang banyak, permukaan kasar, dan berwarna coklat. Untuk tanaman cemara kipas sendiri termasuk golongan bunga tunggal. Di tiap daunnya terdapat bunga berumah satu, dan buahnya berbentuk kotak atau bulat, keras, dan berwarna coklat.